Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ani, Susi, Rio, Rika, Sari. Bagus. Semuanya masuk ya hari ini ya. Udah jaga kesehatan apa belum? Udah cuci tangan sebelum masuk kelas tadi? Bagus ya. Kita walaupun sedang di masa pandemik saat ini, kita harus tetap jaga kesehatan, tetap menjaga jarak, rajin cuci tangan. Mari kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Ayo, di sini siapa yang punya tanaman tumbuh-tumbuhan di rumahnya? Iya, Susi, ada apa saja di rumah Susi? Ada bunga ya, apalagi di lingkungan sekolah kita ini ada apa saja? Oh, benar. Selain tumbuh-tumbuhan seperti bunga, ada juga terdapat pohon-pohonan seperti pohon kelapa, pohon rambutan, dan masih banyak lagi. Jadi, di tumbuh-tumbuhan di lingkungan kita ini sangat banyak ya, dapat kita jumpai dengan mudah. Jadi, kalian pasti tahu kita hari ini akan mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Kita mempelajari tentang struktur tubuh pada tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini, apa saja sih struktur yang ada? Walaupun bentuk tumbuhan beraneka ragam ya, tapi secara umum saja. Kita hari ini membahas secara umum struktur tubuh pada tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Terus apalagi? Ada batang. Apalagi selain batang? Daun. Iya, daun. Apalagi? Buah, benar. Selain buah apalagi? Sebelum berbuah itu apa yang terjadi? Iya, benar, yaitu bunga. Jadi struktur umum pada tumbuhan itu terdiri dari 5. Ini yang umum saja ya. Yang pertama, akar, batang, daun, buah, bunga. Jadi kita akan membahas tentang struktur tubuh pada tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Ada yang tahu apa sih akar itu pada tumbuhan? Ya, akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah. Dan juga akar itu tumbuhnya di bawah tanah. Struktur umum akar terdiri atas yang pertama akar utama, terus cabang akar
Apalagi rambut, akar. Adapun yang dimaksud dengan akar utama yaitu bagian akar yang cukup besar, berbentuk mengerucut, yaitu semakin ke dalam tanah semakin kecil dan tumbuh lurus menembus tanah. Pada akar utama ada beberapa akar yang tumbuh, seperti tumbuh cabang akar, terus tumbuh rambut akar. Jadi di akar utama itu ada lagi yang tumbuh selain akar utama, yaitu cabang akar dan rambut akar. Seperti ini ya contohnya ya, akar utama dan cabang akar serta rumput akar. Sedangkan jenis akar dapat digolongkan di dalam dua jenis. Yang pertama akar tunggal, yang kedua akar serabut. Yang Ibu tampilkan contohnya tadi itu termasuk akar apa, ayo? Iya, itu termasuk akar tunggal. Contoh dari akar serabut seperti apa? Iya, pohon kelapa itu akarnya akar serabut. Kalau akar tunggal contohnya pohon apa, ayo? Iya, benar. Pohon mangga itu akar tunggal. Selain akar tunggal dan akar serabut, terdapat beberapa jenis akar khusus. Seperti contohnya akar tunjang. Contohnya itu pada pandan. Terus akar khusus yang kedua akar gantung. Tahu akar gantung ya? Dia itu bergelantung. Seperti akar pohon beringin, itu akar gantung. Sedangkan akar umbi akar itu contohnya kentang. Itu juga akar khusus karena akarnya menjadi buah. Terus yang keempat, akar khususnya yaitu akar pelekat. Salah satu contohnya yaitu akar pada daun sirih. Itu melekat. Yang selanjutnya akar hisap. Akar hisap ini contohnya itu seperti benalu, bambu. Tahu benalu ya? Yang hanya menempel dan menghisap sari-sari makanan pada tumbuhan yang ditempeli. Itu akar hisap, contohnya benalu. Dari jenis-jenis akar itu juga ada juga fungsi akar. Fungsi akar yang pertama yaitu menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Jadi kalau akarnya tidak dapat menanjung atau memperkokoh tumbuhnya itu di atas, ya tumbuhnya tumbang atau layu. Jadi akarnya harus kokoh ya terlebih dahulu. Terus yang kedua fungsinya yaitu menyerap air dan mineral-mineral dari dalam tanah. Itu fungsi yang kedua. Terus fungsi yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Akar juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi fungsi akar ada 3, sebagai memperkokoh tanaman, menyerap,
dan tempat menyimpan cadangan makanan. Struktur tubuh pada tumbuhan yang kedua yaitu batang. Ada yang tahu apa sih batang itu? Iya, benar. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Jadi batang itu tumbuhnya di atas permukaan tanah. Itu disebut batang. Arah pertumbuhan batang berlawanan dengan arah tumbuhnya akar. Karena batang itu tumbuhnya mengikuti arah sinar matahari. Jadi kemana arah sinar matahari itu, batang itu akan mengikuti. Kalau batang itu mendapatkan sinar matahari dengan baik dan sempurna, maka tubuh batang pada tumbuhan itu akan bagus, lurus. Batang juga dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan kambiumnya. Terdapat batang yang berkambium dan batang yang tidak berkambium. Contoh tanaman yang memiliki batang berkambium adalah pohon jati, pohon mangga, dan masih banyak lagi pohon yang lain. Sedangkan batang pada tanaman yang tidak memiliki berkambium, contohnya yaitu pohon pisang, itu tidak berkambium ya. Adapun fungsi dari batang yaitu pertama sebagai penyokong tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Terus yang ketiga, fungsi batang mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun. Jadi fungsi batang itu menyerap atau mengangkut, bukan? Salah. Jadi fungsi batang itu mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar diantar ke daun. Jadi mengalami fotosintesis di dalam daun. Terus fungsi yang keempat yaitu menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan. Jadi setelah dia mengantar air dan mineral ke daun, batang juga menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan. Jadi fungsi yang kelima yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk beberapa jenis tumbuhan tertentu. Misalnya pohon tebu itu menyimpan cadangan makanan di batang. Struktur yang ketiga pada tumbuhan yaitu daun. Ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan daun? Iya, daun adalah salah satu organ pada tumbuhan yang memiliki peran sangat penting dalam berlangsungnya hidup tumbuhan. Terus, daun merupakan bagian dari tumbuhan yang pada umumnya berwarna hijau yang cukup dominan pada pohon. Daun itu menempel pada bagian batang pohon. Bagian-bagian dari daun. Pada tanaman yang memiliki daun lengkap, bagian-bagian daun itu terdiri dari tangkai daun, pelepah daun, dan helai daun. Jadi ada 3 bagian daun jika daunnya itu memiliki daun lengkap. Sedangkan berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun itu dapat dibedakan menjadi yang pertama
daun menyirip. Yang kedua, daun menjari. Terus yang ketiga, daun melengkung. Yang keempat, daun sejajar. Daun menyirip itu contohnya seperti daun mangga. Itu menyirip ya. Apalagi selain daun mangga? Ya, daun rambutan. Benar, itu juga menyirip. Kalau daun melengkung itu contohnya daun apa? Iya, daun sirih salah satunya, contoh daun melengkung. Kalau daun sejajar, contoh daunnya apa? Iya, benar. Yang pertama daun jagung. Pada jagung itu yaitu sejajar. Ada lagi tebu, benar. Itu juga tulang daunnya sejajar. Terus selain sejajar, tulang daun apa lagi? Menjari. Contohnya apa? Daun apa? Daun singkong. Benar, daun singkong. Selain daun singkong, daun apa lagi? Iya, daun pepaya. Kenapa dia dibilang seperti tulang daun menjari? Karena dia berbentuk seperti jari kita. Seperti ini ya. Seperti ini. Menjari. Ada 5 bagian. Setelah itu apa lagi? Iya, benar. Yang keempat yaitu buah. Ada yang tahu dalam struktur tumbuhan itu buah itu termasuk apa sih? Ya, buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji buah. Sedangkan fungsi dari buah yaitu sebagai bakal tumbuhan baru. Sedangkan daging buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Buah yang berwarna mencolok akan menarik hewan untuk memakannya, sehingga membantu proses penyebukan biji. Struktur yang terakhir yaitu bunga, merupakan salah satu alat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga terdiri dari yang pertama tangkai bunga, terus dasar bunga, bakal biji, terus kelopak bunga. Ada lagi, ada mahkota bunga, terus kepala sari bunga, terus benang sari, terus kepala putih, dan yang terakhir tangkai putih. Jadi dalam bunga itu terdiri dari 9. Setelah ini ibu beri waktu selama 25 menit untuk mengamati tanaman yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Salah satunya itu tumbuhan bunga. Kalian amati semuanya, tulis struktur tumbuhan. Ibu bagi kelompok, satu kelompok itu terdiri dari 3 orang atau 4 orang. Ibu beri kesempatan sekarang. Baik, setelah kalian selesai membuat atau mengamati yang telah ibu berikan, yuk kumpulkan semua tugasnya. Jangan lupa tulis nama kelompok kalian ya di dalam lembar jawaban atau lembar diskusi kalian semua yang kalian amati tadi. Sekarang kita untuk menutup doa,
Ibu persilakan kepada salah satu teman atau siswa untuk memimpin doa. Ayo Ibu persilakan. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini kalian dapat mengerti, memahami apa yang sudah kita pelajari, serta dapat menjaga dan menerapkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.